Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa sekalian, terima kasih Anda hadir di pertemuan kita yang ke-6. Kita tinggal satu kali pertemuan lagi. Sesudah itu Anda ujian. Ya. Kalau untuk ujian, saya ingin ingatkan, jangan mencontek. Karena kalau Anda mencontek, saya punya kewajiban ngasih nilai E. Itu perjanjian dosen. Ya. Harus ngasih nilai E. Oleh sebab itu jangan mencontek supaya saya punya kesempatan ngasih nilai suka-suka saya. Ya. Ngasih nilai suka-suka saya itu artinya nanti nilai Anda, kalau kurang saya tambah dari sini. Oleh sebab itu bagi yang belum menyerahkan atau mungkin lupa, oh Pak, saya pertemuan kesekian belum menyerahkan, segera serahkan. Karena nanti nilainya diambil dari situ. Ya, nilai ujian. Kalau nilai ujiannya sudah bagus, enggak. Kalau nilai ujiannya sudah 95 atau 98 kan enggak usah diambil dari sini, bikin lama. Ya. Tapi kalau misalnya nilai ujiannya 35, kalau saya masukkan 35 kan kasihan. Nah, maka kemudian nanti ditambah dari sini mungkin bisa 75, 80 gitu ya. Oke, begitu cara saya ngasih nilai. Yang penting jangan mencontek, karena mencontek itu saya wajib ngasih nilai. Ya. Oke. Hari ini giliran laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Laki-laki ya? Oke. Siapa laki-laki yang bersedia jadi narasumber satu? Wajib. Yang mana orangnya? Angkat tangan aja, sukarela. Jangan itu nanti marah kalau ditunjuk. Iya. Laki-laki atau perempuan? Kemarin lagi perempuan semua, Pak. Oh ya, sekarang laki-laki. Pak, iya. Yang mana? Iya. Bersedia? Iya. Oke, satu. Video berapa, Mas? Mas, video berapa? Video 1, 2, 3. Atau 3 video sekaligus? Video 1. Oke, video 2 siapa? Kita hitung. Ada nggak? Kita hitung 3 orang dari dia ke belakang. 1, 2, 3. Ya, belakangnya ya. Ya, video 2. Ya, video 2. Hitung lagi 3 orang ke belakang, video 3. Hitung siapa? Ya, yang lagi itu yang nunduk. Ya, video 3, Mas. Nah, ya. Video 3 ya. Oke, sekarang saya cek. Video 1, angkat tangan dulu. Video 2. Ya, video 3. 3 orang ke belakang, hitung. Mana-mana? Angkat tangan dulu. Oke, aplaus buat mereka bertiga. Ya. Silakan Mas, video 1. Begitu, jadi kita cepat ya. Yang satu daerah, yang putri, satu daerah dengan dia, tanggung jawab. Ya. Jadi nanti pembahasnya yang putri ya. Ya Mas, perkenalkan diri. Biar saya tahu daerahnya. Yuk kita dengarkan supaya kita bisa cepat selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat pagi Bapak. Ya. Perkenalkan, nama saya Edi Abdullah Fakih, nomor resensi 26, NIP 233722, asal dari SMA Negeri 1 Pemalang. Pemalang. Aplaus buat Pemalang. Nanti dulu. Yang putri dari Pemalang mana? Nggak ada Pak. Pemalang itu Jawa Tengah ya? Iya. Oke, Jawa Tengah mana Jawa Tengah putri? Mana? Angkat tangan dulu. Galuh, Pak. Mana orang? Mana Galuh? Baris kedua. Jawa Tengah ya? Oke. Nanti jadi pembahas. Oke Mas, silakan. Siap Galuh. Ya, kita dengarkan. Ya. Di sini saya akan membacakan poin-poin penting dari video 1, dinamika pengelolaan tanah di Desa Karanganyar. Land reform lokal di Desa Karanganyar dimulai sejak tahun 1947 dengan penerapan pengendalian kepada lahan yang mengelilingi kepentingan masyarakat. Kedua, energi sosial di Desa Karanganyar mencakup 3 kategori: pelaku kewarganegaraan, pelaku kepengasuhan, dan solidaritas sosial. Program land reform lokal berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan solidaritas sosial di Desa Karanganyar sendiri. Yang ketiga,
ketiga, leadership atau kepemimpinan yang persuasif dan berkelanjutan dapat menciptakan stabilitas di tingkat lokal yang merupakan elemen kunci ketahanan nasional. Yang keempat, kelompok usaha sipil, di mana merupakan salah satu jenis pengelolaan tanah yang diadopsi di Desa Karanganyar, yang melibatkan kerjasama dan koordinasi antara pemilik kewarganegaraan dan pemilik kepengurusan. Yang terakhir, pemerintah desa mengumumkan dan melatih pengguna tanah serta menyelenggarai pelatihan dan pendidikan pertanian untuk mengatasi kesenjangan informasi dan keterampilan masyarakat. Oke, pinjam mikrofonnya. Mana yang Jawa Tengah tadi? Mau duduk di sini, Mbak, biar kelihatan, biar enak, ya, biar bisa masuk. Oke, ya duduk. Perkenalkan diri, Mbak. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Galuh Evianto, asal Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Magelang. Aplaus buat Magelang. Magelang itu kota besar ya. Oke. Ya, mirip Pemalang ya. Kota besar. Oke, Mbak. Sekarang lihat saya dulu. Nah, di video 1, apa hubungan video 1 dengan ketahanan nasional? Menurut saya, hubungan video 1 dengan ketahanan nasional itu ada beberapa poin-poin yang telah disebutkan. Contohnya tadi ada koordinasi antara tanah atau kuliah dengan buruh kuliah, jadi tercipta kerjasama, itu menurut saya masuk ke dalam ketahanan nasional. Terus ada juga poin leadership dan yang itu sih. Oke, ketahanan nasional itu kan ada 3 hal penting ya. Yang pertama definisi, yang kedua asas, yang ketiga sifat. Ini definisi, asas, sifat. Mbak mau masuk dari pintu yang mana untuk menjelaskan bahwa video 1 itu berhubungan dengan ketahanan nasional? Ada pintu definisi, asas atau sifat? Oke, definisinya apa coba? Ya, silakan, santai aja. Yang lain bisa buka WA grupnya ya. Di WA grup itu ada PowerPoint tentang ketahanan nasional. Kalau belum ada berarti belum saya kirim. Sudah ada ya? Nah, di atas gambar ruang kelas kita itu. Pertemuan 6. Itu ada beliau ingin masuk ke definisi. Sudah ketemu, Mbak? Sekarang jam 9.51. Jam berapa kita selesai kuliah? 11. Ayo cepat, biar bisa cepat selesai. Mungkin lebih masuk ke asas Bapak di sini dituliskan asas ketahanan nasional. Pertama ada kesejahteraan dan keamanan, lalu komprehensif integral, dan mawas ke dalam luas kekeluargaan. Oke, masuk dari asas. Bagian mana dari asas yang relevan dengan video 1? Dari kekeluargaan. Oh ya, coba jelaskan Mbak, kekeluargaan. Mungkin yang sudah dijelaskan tadi, ada impact dari program platform lokal, yaitu terciptanya harmoni dan solidaritas antar kuliah dan guru kuliah di Desa Karanganyar, dan tersedianya tenaga kerja untuk kerja bakti dan Oke, aplaus buat Magelang. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, saya pikir cukup ya narasumber cuma bacakan persoalan kemudian yang bahas. Oke, aplaus buat narasumber 1. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke ya, yang Putri siap-siap ya karena narasumber cuma ngomong, yang tanggung jawab yang Putri. Ayo yang video 2. Ya, silakan perkenalkan diri kemudian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dosen Rifat Ilyar, nomor urut absen 18, NIT 233247114. Saya asalnya Klaten. Ya, Klaten, aplaus buat Klaten. Siapa yang dari Klaten? Mana orangnya? Mana Klaten? Masa nggak ada? Kalau Jawa Tengah yang selain Magelang, Magelang kan sudah ada. Dari mana Mbak? Dari Temanggung, Bapak. Ah, Temanggung. Ya, tanggung jawab ya. Oke, Klaten ngomong, tanggung jawabnya Temanggung. Silakan Mbak Emas. Di sini saya akan membacakan beberapa poin penting dari video 2. Yang pertama, kebijakan land reform memberikan dampak positif bagi desa Ngandangan. Ngandagan. Oh, Ngandagan. Ya. Yang kedua, dapat meredam konflik pertanahan dan menurunkan angka kemiskinan. Yang ketiga, masyarakat desa Ngandagan terlibat aktif dalam pembagian tanah dan berbagai kegiatan ekonomi. Verifikasi masa pencaharian masyarakat desa Ngandagan agar dapat terlibat di berbagai sektor, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian saja. Walaupun desa Ngandagan terdapat konflik, tapi telah muncul kepemimpinan yang stabil sehingga dapat meningkatkan ekonomi desa Ngandagan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke. Yang dari Temanggung siap-siap. Silakan Mbak, di situ aja bisa kelihatan. Ya. Perkenalkan diri Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Garinda Amalia. Ya. NIP 23324 asal Temanggung, Jawa Tengah. Ya, aplaus buat Temanggung. Ya. Oke Mbak. Pertanyaan saya di video 2 itu ada peristiwa konflik nggak? Di video 2 ada peristiwa konflik? Tidak. Nanti sesudah itu bisa hubungkan dengan ketahanan nasional. Ayo, Temanggung. Nanti kamu buat kesimpulan ya. Ya, sesudah saya diskusi dengan Temanggung, narasumber 2 buat kesimpulan. Tadi narasumber 1 saya lupa. Saya lupa nggak minta buat kesimpulan. Mungkin bisa diulang saja, Pak. Nggak usah. Oke, silakan. Dari video 2 ada ini Bapak, ada konflik kemiskinan yang mana dari konflik itu dapat kita tarik adanya keterkaitan dengan ketahanan nasional, yaitu pengurangan angka kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan desa Pengandagan. Oke, Ngandagan ya, desanya Ngandagan. Kalau kamu mendengar kata konflik, itu artinya apa? Lebih ke perseteruan. Perseteruan siapa dengan siapa? Kalau dalam konteks desa Ngandagan, perseteruan siapa dengan siapa? Lebih ke ini, pemerintah dengan ini, masyarakat desa setempat. Apa buktinya kalau ada perseteruan antara pemerintah dengan masyarakat? Kita latihan ujian skripsi ya, nanti kalau ujian skripsi kayak gitu. Biar Anda nanti nggak kaget. Tapi pasti lebih serem kalau ujian skripsi ya. Nanti ketemu saya juga di ujian skripsi. Apa buktinya ada perseteruan antara pemerintah dengan masyarakat? Atau Anda salah ucap? Yang berseteru bukan pemerintah dengan masyarakat, tapi antara Sumotirto dengan masyarakat, dengan sebagian masyarakat. Ya, Mbak. Oke. Jangan lama-lama, yang lain udah nggak sabar, yang terutama laki-laki udah nggak sabar. Nggak sabar pengen pulang ya, pengen
ingin segera ke kantin. Sudah ketemu Mbak? Belum? Oke, kalau belum saya bantu. Perseteruan antara Sumotirto dengan sebagian orang yang tidak setuju. Makanya kemudian nanti ada peristiwa pelengseran ya. Tahun 1964 Sumotirto kan dilengserkan. Cara melengserkannya dengan melaporkannya ke kejaksaan. Kejaksaan di Purworejo. Sehingga kemudian Sumotirto ditangkap. Dibawa ke kejaksaan. Itu berarti kan konflik ya. Nah, coba sekarang Anda jelaskan bahwa konflik seperti itu punya dampak terhadap ketahanan nasional atau minimal berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Bisa? Menghubungkan konflik antara Sumotirto dengan sebagian orang yang anti Sumotirto dihubungkan dengan ketahanan nasional. Ya, konflik. Sumotirto kemudian dilengserkan itu ya. Jawabannya bisa. Dan ada hubungan antara konflik Sumotirto melawan kelompok anti Sumotirto. Bagaimana Anda bisa menjelaskan itu ada hubungan dengan ketahanan nasional? Silakan buka di definisi. Ya, definisi ketahanan nasional. Coba Mbak bacakan definisi ketahanan nasional. Mbak Temanggung. Di PowerPoint ada itu. Definisi ketahanan nasional itu kondisi di mana suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yang berisi keuletan, ketangguhan, dan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam. Oke, itu ya. Jadi itu pintu masuknya sehingga kemudian poin itu menunjukkan ada hubungan antara video 2 dengan ketahanan nasional. Oke, itu saja dulu ya. Saya ingin cerita sedikit tentang Sumotirto bahwa dia kan punya kesaktian. Saya udah cerita belum di kelas ini? Kalau udah kita cancel. Belum. Sumotirto punya kesaktian. Jadi di awal-awal pemerintahan dia semua orang takut sama dia karena dia nggak mempan dibunuh. Nah, tapi kemudian dia bisa dipenjara. Keluar dari penjara tahun 64 itu. Jadi dia ditahan 64 terus beberapa bulan di tahanan kejaksaan, kemudian dia dikembalikan ke desa Ngandagan dengan catatan tidak boleh lagi menjabat sebagai kepala desa. Nah, sesudah kembali ke desa Ngandagan dia kumpulkan pengikutnya, beliau PKI, dia kumpulkan pengikutnya berarti orang-orang PKI. Kalau saya menyebut kata PKI jangan kemudian Anda anggap negatif dulu ya, karena PKI kan beda-beda ya. Di masa itu PKI tujuannya ya ingin memakmurkan desa Ngandagan. Dan jangan beranggapan PKI tidak beragama, di desa Ngandagan itu PKI-nya beragama. Sumotirto itu agamanya Katolik. Saya sempat ziarah ke makamnya. Nah, kemudian dia kumpulkan anak buahnya itu, pengikutnya, dia bilang begini kepada pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, saya akan segera kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya berpesan, itu kan peristiwanya tahun 1964. Saya berpesan kepada Bapak Ibu yang masih menjadi anggota PKI segera pindah ke partai lain. Karena tahun 65 akan ada geger yang nanti orang-orang PKI ini akan dibunuh. Oleh sebab itu segera pindah ke partai lain sebelum tahun 65. Sebagian besar ikut nasihatnya, tapi ada 2 keluarga yang menolak. Karena nggak percaya dengan omongannya Sumotirto. Dan ketika tahun 65 betul yang 2 itu dibantai. Oke? Nah, kita berdiri dulu ya.
Oke. Saya lanjutkan ceritanya ya. Jadi selesai yang nasihat yang pertama, kemudian sesudah itu dia minta tolong kepada orang dipercaya. Jadi dia bilang begini, saya akan menghadap kepada Tuhan, tolong saya dipinjami peniti. Anda tahu peniti ya? Yang kalau nggak tahu nanti tanya kawannya. Pinjami saya peniti, kemudian dia minta tolong kepada orang yang dia percaya untuk menusuk jempol kakinya. Jempol kaki yang sebelah kiri. Sesudah itu dia meninggal. Jadi itu cara dia meninggal. Karena kalau nggak begitu dia nggak bisa meninggal, karena itulah mungkin ya ilmunya dia di situ. Jadi itu Sumotirto. Jadi yang unik adalah dia dibenci oleh beberapa orang, beberapa kelompok, tapi kemudian karyanya dinikmati sampai hari ini. Ya, Anda bisa lihat di video 2 itu, dia mengambil tanah Siten, tanah yang terlantar, 11 hektar, 1 hektar dibagikan kepada desa Kapitaran di sebelahnya, yang 10 hektar dibagikan kepada, kalau nggak salah 40 sekian, saya lupa jumlahnya itu, dan kemudian ada 128 ya kalau nggak salah, yang menikmati tanah garapan. Jadi ada sekian banyak keluarga yang menikmati, dan kemudian angka kemiskinannya juga berbeda. Di daerah lain angka kemiskinannya itu 15%, di daerah Peturus itu, di Kecamatan Peturu, tapi di Desa Ngandagan angka kemiskinannya di 3 desa yang menerapkan land reform lokal itu angka kemiskinannya hanya 2%. Jadi ada yang unik di 3 desa di Peturu, di Kecamatan Peturu. Desa Ngandagan itu kepala desanya yang menerapkan land reform lokal PKI. Di Desa Karanganyar kepala desanya NU, di Desa Perigelan kepala desanya PNI. Jadi Anda bisa lihat variasi 3 partai besar itu yang kemudian ternyata menghasilkan hal yang sama, meskipun berapa ubinnya itu beda-beda ya, karena sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Jadi itulah suasana di tahun 47 ya. Kita baru merdeka, beberapa partai meskipun belum formal betul karena belum pemilu ya, 55 baru pemilu, tapi embrio kepartaian itu sudah sangat kuat dan masing-masing ingin berjuang untuk kesejahteraan. Gitu ya. Saya pikir cukup video 2, aplaus buat narasumber. Oh, belum bikin kesimpulan. Kita dengar kesimpulannya ya. Sesudah itu baru kita aplaus. Silakan, Mas. Ya, jadi mungkin kesimpulannya kan reform lokal itu bisa mempengaruhi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut dan mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dan itu berhubungan dengan wawasan kebangsaan, dengan ketahanan nasional. Oke, aplaus buat narasumber kita. Terima kasih. Ya. Oke, yang video 3 silakan ke depan, Mas. Itu punya. Oh, pas. Yuk kita dengarkan, perkenalkan diri, Mas. Perkenalkan diri, nama saya Andika Mardian Malyana, CIT 23324793, asal dari Sumatera Utara, Medan. Kota Medan. Yang dari Kota Medan ada? Ya, tanggung jawab. Oke, silakan. Kita dengarkan presentasinya ya. Tentang Kalimendong ya. Kemiskinan di desa Kalimendong telah mengalami perubahan dari satu kepala desa ke kepala desa selanjutnya. Kepala desa memiliki peran penting dalam respon mengarahkan perkembangan desa. Fokus pada pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah dan hutan, menjadi elemen penting. Langkah-langkah seperti pembentukan LDM dan kelompok tani hutan lestari mencerminkan upaya dalam ketahanan nasional. Upaya pemberdayaan masyarakat setempat dengan memperkuat organisasi PHBM atau kelompok tani hutan lestari. Adanya kegiatan ekonomi seperti kebun giji, koperasi hutan lestari dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mencerminkan
diversifikasi ekonomi masyarakat desa. Pertumbuhan mindset dan budaya masyarakat merupakan peran yang memerlukan waktu yang cukup lama. Perubahan berkelanjutan memerlukan komitmen yang jangka panjang. Sudah? Oke. Mana yang dari Medan? Ya. Perkenalkan diri Mbak, santai aja. Ya, duduk aja. Nama. Nama saya Dewi Apresia Putaga. Oke. Saya dari Kota Sumatera Barat. Kota Medan loh? Ya. Di Desa Kalimendong punya potensi konflik nggak, Mbak? Kalau tadi Ngandagan ada potensi konflik ya, bahkan bukan potensi ya, sudah aktual ya di Desa Ngandagan. Kalau di Desa Kalimendong ada potensi konfliknya antara siapa dengan siapa? Saya ulang ya. Di Desa Kalimendong apakah ada potensi konflik antara siapa dengan siapa? Pemerintahnya siapa? Pemerintah daerah atau pemerintah desa? Salah. Konfliknya adalah antara masyarakat dengan Perhutani. Perusahaan umum perhutani, perusahaan hutan Indonesia. Jadi di Desa Kalimendong itu ada 2 hutan ya. Ada hutan rakyat, ada hutan perhutani. Ada potensi konflik antara masyarakat dengan perhutani ketika masyarakat mengambil atau mencuri kayu. Anda jangan lupa ada peristiwa tahun 1998 ketika awal-awal reformasi itu kan hampir di semua wilayah perhutani disikat, dijarah oleh masyarakat. Nah, ada potensi itu di Kalimendong, tetapi potensinya bisa dicegah oleh kepala desa. Caranya adalah melakukan negosiasi antara pemerintah desa dengan perhutani. Hasil negosiasinya adalah masyarakat boleh memanfaatkan tanah perhutani tanpa merusak pohon atau tegakan yang ada di wilayah perhutani. Jadi pohon pinusnya nggak boleh ditebang, tapi mereka boleh tanam jagung di tanah perhutani. Berarti ada potensi konflik dan bisa diatasi. Ya. Oke, itu potensi konflik. Ada ikhtiar kesejahteraan nggak? Apakah ada ikhtiar kesejahteraan di Desa Kalimendong? Tidak ada. Ada nggak? Apakah ada ikhtiar kesejahteraan di Desa Kalimendong? Ada atau tidak ada? Ada. Ada ikhtiar. Apa ikhtiar kesejahteraannya? Pembentukan apa? APHR, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat. Itu bagian dari ikhtiar kesejahteraan. Bagaimana caranya? Atau bahasa gampangnya gini, buktikan bahwa APHR itu mensejahterakan masyarakat. Melalui apa? Nggak ada. APHR itu nggak ada hubungannya dengan sertifikat. APHR itu kan Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat. Ya. Jadi masyarakat punya tanah, tanahnya ditanami albasia itu disebut sebagai hutan. Padahal sebetulnya kebun itu ya. Nah, mereka bergabung dalam bentuk asosiasi. Bagaimana caranya membangun kesejahteraan? Pada awalnya tanah itu semak belukar. Kemudian pemerintah desa mengajarkan tentang perlunya menanam tanaman keras untuk mencegah longsor. Kemudian dipilih albasia. Ya. Dipilih albasia. Usia albasia untuk bisa dipanen 8 tahun. Bagaimana kalau masyarakat butuh uang sebelum 8 tahun? Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan menyediakan kredit, namanya kredit tunda tebang. Mereka dapat dana dari situ, misalnya untuk anak sekolah dan lain sebagainya, nanti dibayar ketika pohon albasianya ditebang. Berarti ada ikhtiar kesejahteraannya. Oke, nah berarti di Desa Kalimendong ada 2 fenomena. Fenomena pertama, fenomena konflik yang bisa diatasi. Fenomena kedua adalah fenomena kesejahteraan. Pertanyaan berikutnya, apakah 2 fenomena itu bisa menjadi pintu masuk ketahanan nasional? Ya, dari mana masuknya?
Ayo cepat, biar cepat selesai kita. Dari mana masuknya? Ada dua fenomena ya, satu potensi konflik bisa diatasi, yang kedua kesejahteraan, isu kesejahteraan. Masuk dari mana? Kalau ngomong ketahanan nasional kan ada definisi, ya tadi dibilang ada definisi, ada asas, ada sifat. Dari mana? Dari asas. Oke. Bagian mana dari asas ketahanan nasional yang relevan dengan salah satu isu di Desa Kalimandong? Isu kesejahteraan dan isu konflik. Berarti masuk dari situ. Oke ya, jadi isu kesejahteraan itu relevan dengan asas kesejahteraan dan keamanan yang ada di ketahanan nasional. Kalau yang konflik relevan dengan mana? Relevan dengan definisi ketahanan nasional ya, ada bagian yang menyebutkan mengatasi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri itu. Nah, dari dalam itu kan potensi konflik. Jadi masuk dari situ. Maka kemudian bisa disimpulkan bahwa video 3 berhubungan dengan ketahanan nasional. Oke, applause buat beliau. Terima kasih. Silakan buat kesimpulan. Ya, kita dengarkan. Kesimpulannya sumber daya alam di Desa Kalimandong supaya tidak terjadi konflik yang tidak kita inginkan. Kesimpulannya harus berhubungan dengan ketahanan nasional ya. Dari diskusi saya dengan beliau tadi, Anda buat kesimpulan. Lebih baik menjaga ketahanan nasional di Desa Kalimandong itu agar tidak terjadi konflik-konflik yang Oke, saya bantu Mas. Ada berapa isu di Desa Kalimandong yang tadi saya diskusikan? Ada dua. Isu apa aja? Isunya ketahanan nasional sama konflik. Ada isu kesejahteraan nggak? Berarti ada berapa isu? Kesejahteraan ada dua. Nah, dua. Apa aja tuh? Ketahanan nasional sama konflik. Isunya dua, yaitu konflik dan kesejahteraan. Oke. Kalau yang konflik, untuk bisa mengetahui ada hubungannya dengan ketahanan nasional, masuk dari pintu mana? Yang konflik masuk dari pintu yang mana dari ketahanan nasional? Supaya menunjukkan ada hubungan. Konflik. Iya, masuk dari mana? Masuk dari Isu Pak. Dari mana? Isu Nggak ada isu-isu itu. Konflik itu masuk dari definisi ketahanan nasional ya. Salah satunya adalah mengatasi ATHG baik dari dalam maupun dari luar. Kalau kesejahteraan masuk dari mana? asas-asas Pak. Ya, asas ketahanan nasional ya. Oke, applause buat narasumber 3. Terima kasih. Oke. Ya. Sekarang Anda lihat WA group. Sebelum kita bubar, saya ingin refresh sedikit ya. Sekarang jam 10.17. Anda lihat di slide kedua tentang menyempurnakan definisi ketahanan nasional. Ya. Jadi pada awal kita merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 1960, kita Indonesia belum begitu perhatian pada ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu apa? National resilience, ya, national resilience, resiliensi kalau Inggris dan di Indonesia kan, national resilience. Nah, itu ketahanan nasional. Kita belum perhatian ke situ, kita lebih perhatian kepada national defense, pertahanan nasional, karena kita masih dalam konflik bersenjata dengan pihak Belanda, sehingga kemudian kita lebih fokus ke pertahanan nasional daripada ketahanan nasional.
Baru kemudian tahun 60 mulai ada perhatian tentang ketahanan nasional. Kemudian tahun 68 dibuat definisi yang tadi kita bahas itu ya. Itu. Kemudian Anda lihat di slide ketiga definisi tadi yang saya bilang itu dalam menghadapi di poin ketiga ya, slide ketiga definisi di poin ketiga. Dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam negeri. Itu berarti dengan definisi itu, kalau Anda berbicara tentang konflik, Anda berbicara tentang cara mengatasi konflik di dalam, itu berarti Anda sedang bicara tentang ketahanan nasional. Usaha kita untuk mencegah konflik SARA, suku, agama, ras, adat istiadat, itu juga bagian dari menjaga ketahanan nasional. Kemudian lihat di asasnya itu ada 4, salah satunya adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Tadi yang kemudian saya diskusikan bahwa kalau bicara tentang kesejahteraan kita masuk dari situ ya. Sehingga kalau kita ngomong kesejahteraan berarti relevan dengan ketahanan nasional. Saya ingin jelaskan sebelum kita bubar asas mawas ke dalam dan keluar. Mawas itu artinya waspada. Ke dalam, mawas ke dalam artinya kita waspada dengan potensi di dalam. Tadi saya bilang hati-hati dengan potensi konflik suku, agama, ras, adat istiadat. Oleh sebab itu intelijen dan kemudian sistem keamanan Indonesia harus bisa melacak potensi-potensi tersebut. Itu mawas ke dalam. Mawas keluar, kita harus siap bahwa kita punya ancaman di utara, Cina komunis, dan kemudian di selatan Australia yang liberalis. Ya, sehingga kemudian itu harus diwaspadai. Saya pikir itu nanti yang lain Anda baca sendiri. Itu slide-nya banyak sekali kalau dibacakan panjang. Saya ingin perlihatkan yang slide terakhir. Slide yang terima kasih itu ya. Itu saya tulis di situ anomali demokrasi model Amerika. Itu mengakibatkan Indian pribumi Amerika tidak pernah jadi tuan di negerinya sendiri. Jadi hati-hati dengan demokrasi. Demokrasi yang bergaya Amerika itu hanya menghasilkan kekuasaan bagi pendatang dan tidak menghormati pribumi. Karena pribuminya Amerika kan bukan Donald Trump ya. Pribuminya Amerika adalah Indian, bukan juga Barack Obama. Barack Obama pendatang, Donald Trump pendatang, Biden pendatang, dan mereka sekarang berkuasa itu karena demokrasi ala Amerika. Oleh sebab itu demokrasi kita harus ala Indonesia. Dan kalau bicara demokrasi Indonesia ala Indonesia adalah demokrasi yang basisnya di Pancasila di sila keempat. Kenapa itu harus dibangun? Supaya ketahanan nasional kita utuh ya. Tidak kemudian kita menimbulkan konflik di dalam antara pendatang dan penduduk asli. Saya pikir begitu. Sebelum kita bubar, siapa di antara Anda yang ingin bertanya? Ya, silakan Mas. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Saya mau bertanya terkait fenomena akhir-akhir ini, yaitu datangnya masyarakat Rohingya ke Indonesia, yang tepatnya di kota Aceh Pak. Ya. Terus mendapatkan feedback yang buruk dari masyarakat Aceh tersebut. Yang Ditolak. dikarenakan beredar kabar dari bahwa masyarakat Rohingya yang berada di luar negara itu berperilaku buruk terhadap warga asli negara tersebut, Pak. Nah, terus saya juga melihat di media sosial terkait masyarakat Rohingya yang mengungsi di Indonesia yang telah diberi bantuan oleh warga Indonesia merasa tidak cukup, Pak. Dan juga ada juga yang sudah diberikan seperti rumah susun, uang saku, serta tidak perlu membayar air dan listrik. Itu masih merasa tidak cukup, Pak. Di sisi lain banyak warga Indonesia asli yang masih miskin dan masih perlu bantuan dari pemerintah, dan itu merupakan ancaman dari luar negara dan ancaman militer juga, Pak. Terkait hal tersebut, pandangan Bapak bagaimana, Pak? Oke. Ya. Pertama tentang tanggung jawab dulu ya. Kalau bicara tentang pengungsi, Rohingya itu termasuk pengungsi. Bicara tentang tanggung jawab, itu tanggung jawabnya UNHCR ya. Nah, tanggung jawab UNHCR. Maka Indonesia kemudian berusaha membantu. Itu tentang tanggung jawab. Bagaimana tentang moralitas? Moralitas kita punya kewajiban dalam aspek kemanusiaan membantu dalam kondisi darurat. Artinya kalau dia kapalnya bocor, tambal. Kalau mereka kelaparan di kapal, kasih makan. Kemudian sesudah itu ikuti prosedur UNHCR. Ikuti artinya apa?
nanti akan dicarikan negara ketiga yang bersedia menerima. Bukan Myanmar, bukan Indonesia. Nanti itu keputusannya ada di tangan PBB ya, di UNHCR. Itu saya pikir itu langkah yang penting. Kemudian, dan kalau kita menggunakan konsep itu, maka menjadi lebih ringan ketika kita bersikap. Sehingga kemudian tidak menimbulkan kecemburuan antara orang Indonesia yang tidak mendapat perhatian, sementara perhatian terhadap Rohingya terlalu berlebihan, dan kemudian ada sebagian di antara mereka yang seolah-olah tidak berterima kasih gitu ya. Itu satu sisi. Sisi lainnya adalah diplomasi. Dalam konteks diplomasi, pemerintah kita seharusnya menekan pemerintah Myanmar karena itu adalah orang yang sudah bertahun-tahun hidup di provinsi Rakhine atau negara bagian Rakhine. Harus ada usaha untuk mengembalikan mereka ke wilayah Rakhine, sehingga kemudian itu solusi permanennya begitu. Tinggal sekarang kemampuan diplomasi dari beberapa negara untuk ada kesediaan dari pemerintah Myanmar untuk menerima Rohingya. Ya. Jadi ada solusi diplomasi, ada solusi moral, dan ada solusi tadi saya bilang tanggung jawab, bahwa tanggung jawabnya adalah UNHCR. Gitu ya Mas? Oke, yang lain ada lagi? Nggak ada, kalau nggak ada kita bubar. Siapa yang setuju bubar? Nggak setuju bubar. Bubar sudah mau selesai kuliahnya ya. Saya pikir gitu ya, kita bubar. Jangan di sini terus, nanti salat Jumatnya laki-laki ya, wajib. Oke, kita akhiri ya. Saya pikir demikian, kalau nggak ada pertanyaan kita bubar, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang dan terima kasih. Sudah dimatikan lampunya. Oke, terima kasih. Ya, silakan bubar. Ada yang belum? Ayo. Enggak apa-apa. Nanti Japri ya? Sudah. Oh ya, thank you. Ya, saya mau klip, Pak. Oh, yang mana itu? Thank you. Kenapa lampunya mati? Oh. Kenapa? Mau ngapain? Mau cek.